开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。 Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-44, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah tiba di Xuan Santian, Xiaoyan dan 8 jenius lainnya menjalani serangkaian tes bakat. Pada tes kekuatan, hampir semua peserta menunjukkan peningkatan besar, tetapi kejutan sesungguhnya terjadi saat ujian jiwa. Dengan bantuan kekuatan misterius dari prasasti gerakan ilahi, hasil Xiaoyan melonjak hingga level 10, tingkat bakat legendaris yang hanya muncul beberapa kali sepanjang sejarah. Para petinggi langsung menyadari bahwa potensinya jauh melampaui peserta lain dan diam-diam memberinya status talenta tingkat 5. Meski bisa langsung diterima oleh sekte manapun, Xiaoyan memilih tetap mengikuti kompetisi untuk mengasah kemampuannya. Saat berkeliling kota, ia bertemu seorang pemuda Taois misterius bernama Mu Feng yang auranya membuat Raja Naga Emas curiga karena mirip energi dari alam hantu. Sumber misteri di balik kasus orang-orang yang menghilang. Dalam persiapannya untuk melahap api suci di masa depan, Xiaoyan mengunjungi Pavilion Pil. Berkat kemampuan alkeminya, ia berhasil memperoleh batu ungu spiritual, bunga 3 api, dan batu jiwa hangat, sekaligus mempermalukan seorang tuan muda arogan yang mencoba merebut harta tersebut. Di malam sebelum kompetisi dimulai, Yueru datang menemuinya karena khawatir dengan kekuatan warisan di tubuhnya. Setelah membantu dan menenangkan gadis itu, Xiaoyan kembali ke kamarnya. Namun, tiba-tiba, gas hitam misterius muncul, menyerangnya, dan dalam sekejap memindahkannya ke sebuah dunia gelap yang asing, menandai awal petualangan baru yang jauh lebih berbahaya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Di mana ini, Xiaoyan terkejut saat mendapati dirinya terbangun di atas ranjang batu di tempat yang gelap gulita setelah peringatan dari leluhurnya Raja Naga Emas. Ia segera menyebarkan kekuatan jiwanya yang luas untuk memetakan situasi. Ini sepertinya dunia bawah tanah yang sangat luas dengan lorong kompleks dan aura gaibnya sangat pekat. Berhati-hatilah, bisik Raja Naga Emas di dalam benaknya. Tak lama kemudian, terdengar suara samar dua sosok misterius yang membahas penculikan manusia. Bahkan heran mengapa Xiaoyan yang hanya berlevel do di bintang 3, puncak bisa menempati kamar kelas surga. Mendengar itu, Xiaoyan memilih berpura-pura pingsan demi menunggu kesempatan bertindak. Sebuah bayangan tanpa kaki yang melayang mendekati ranjang batu. Merasakan aura jahatnya, Raja Naga Emas memperingatkan dengan suara berat, itu hantu dari alam hantu. Aura mereka menyeramkan dan ki hantu mereka sangat merepotkan jika masuk ke tubuh. Xiaoyan mengerti namun tetap diam saat bayangan itu menyuruh beberapa sosok mirip mayat hidup bermata kusam untuk membawanya pergi. Diiringi suara tetesan air di lorong remang, Xiaoyan dibawa ke sebuah ruangan batu agak terang yang memiliki kolam air dingin. Di sisi lain, melalui kekuatan jiwanya, Xiaoyan terkejut mendapati pendeta Tao muda dari kedai teh, Mu Feng, terbaring di sebelahnya. Menyadari ada orang baru, Mu Feng diam-diam menembakkan cahaya samar dari jarinya untuk mengirim pesan suara. Kau juga terjebak. Tempat ini berbahaya. Tunggu sebentar lagi dan aku akan membawamu pergi. Xiaoyan membalas dengan cara serupa, menjelaskan bahwa ia diculik saat sedang tidur, lalu menghentikan transmisi agar tidak ketahuan. Sementara itu, pemimpin bayangan yang kekuatannya setara Hudulai memastikan kepada bawahannya bahwa jumlah 100 korban manusia sudah cukup untuk melancarkan rencana alam hantu mereka. Setelah bayangan itu tertawa arogan dan pergi, ruangan kembali sunyi. "Pergi," bisik Mu Feng sambil berdiri bersama Xiaoyan. Namun saat tiba di pintu masuk ruang batu, Xiaoyan mendapati adanya kekuatan tak terlihat yang mengisolasi tempat itu. Melihat hal itu, Mu Feng segera merapalkan mantra. Yin Yang 5 elemen, segala sesuatu kembali menjadi satu, sembunyikan. Seketika tubuh mereka berdua menjadi tak terlihat. Mu Feng menenangkan Xiaoyan bahwa ini hanya sementara. Setelah itu, mereka berjalan ke tepi kolam hitam pekat berdiameter 1 zang tersebut. Xiaoyan yang menatap air hitam dalam itu mendadak bertanya, "Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang aneh tentang kolam dingin ini?"
Mendengar itu, Mufeng mundur dan merapalkan mantra Mata Dharma. Dua cahaya aneh melesat dari matanya ke dasar kolam. Dengan ekspresi terkejut, Mufeng berbisik, "Ki jahat di dasar kolam sangat kuat menyembunyikan hantu hebat. Selain itu, di dasar kolam terdapat mata air dingin dan jimat giok yang retak karena terkikis energi gaib." Xiaoyan mengangguk setuju karena kekuatan jiwanya juga mendeteksi hal yang sama. Namun yang lebih penting, Xiaoyan menemukan adanya segel di mata air Yin yang sedang digempur oleh kekuatan Ki jahat yang tumbuh cepat. Tepat di sebelah mata air Yin tersebut terdapat sebuah alur tidak beraturan yang isinya kini telah hilang. Benda-benda di sini bisa menimbulkan banyak masalah jika sampai keluar. Bagaimana kalau kita berdua bergabung? Usul Mufeng antusias di tepi kolam dingin. Namun Xiaoyan langsung menolak karena merasa baru 2 kali bertemu dan mencurigai motif tersembunyi Mufeng. Mendengar penolakan itu, Mufeng malah menegurnya dengan gaya kekanak-kanakan karena enggan menyingkirkan ancaman publik. Xiaoyan yang merasa berutang budi atas mantra tembus pandang sebelumnya akhirnya bimbang. Ia juga melihat binar kegembiraan di mata Mufeng, menandakan anak ini tahu suatu rahasia. Saat Xiaoyan ragu karena kekuatan kolam itu di luar persepsinya, Mufeng menunjukkan ratusan korban lain yang pingsan di sana. Jika hantu kolam lepas, semua orang akan dikorbankan dan penanggung jawab tempat ini pun akan celaka. Kalau begitu mari kita coba. Jika terjadi sesuatu yang buruk, kita langsung mundur. Putus Xiaoyan dengan suara berat yang diantisipasi gembira oleh Mufeng. Sementara itu, Mufeng segera mengeluarkan beberapa benda dari cincinnya. Tubuhnya bersinar hijau samar saat tangan kirinya mengarahkan bola cahaya dan tangan kanannya memegang pedang kayu bergerak lincah mengikuti posisi Bagua. Xiaoyan yang mengamati sempat ingin tertawa karena gerakannya mirip ritual dukun, namun ia menyadari adanya kilatan cahaya dan kekuatan mengerikan pada pedang kayu tersebut. Di dalam tubuh Xiaoyan, Raja Naga Emas terkejut dan bergumam. Sungguh tak disangka masih ada yang menguasai seni Bagua Yin Yang. Sang guru menjelaskan bahwa seni ini adalah momok terbesar bagi makhluk alam hantu. Baru sekarang Xiaoyan paham alasan Mufeng begitu percaya diri. Namun, sang guru sempat bergumam heran karena energi di kolam itu terasa sangat familiar bagi dirinya. Seketika itu juga Mufeng menghantamkan pedang kayunya ke udara. Energi pedang hijau dahsyat langsung memicu dentuman keras dan memercikkan air kolam, menghancurkan kabut-kabut hitam yang muncul. Selanjutnya Mufeng menggigit jari telunjuknya, menulis kutukan darah di jimat merah, lalu melemparkannya. Jimat itu bertransformasi menjadi naga energi raksasa yang menerobos masuk dan mengikis gas hitam di dalam kolam. Namun, getaran hebat mendadak mengguncang permukaan air. Sebuah pilar cahaya hitam melesat keluar, menghancurkan naga jimat darah dan langsung menyerang Mufeng hingga ia mundur dengan teriakan panik. Melihat hal itu, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Ia memaksimalkan douqi putih susunya untuk menghantam entitas tersebut. Di sisi lain, gas hitam di permukaan kolam berkumpul membentuk sosok manusia menyeramkan. "Hati-hati, ini roh hantu langkas tingkat awal Dou di bintang 4, teriak Mufeng sambil menyerang dengan cahaya biru pekat. Roh hantu itu tertawa menyeramkan, lalu mendadak lenyap menjadi asap dan muncul di belakang Xiaoyan. Xiaoyan refleks menepiskan telapak tangannya ke wajah makhluk itu, namun rasanya seperti memukul spons. Roh hantu itu menghindar, tetapi perhatiannya mendadak teralih penuh oleh gelembung besar dan gas hitam pekat yang bergemuruh dari dasar kolam. Merasakan aura mengerikan itu, Raja Naga Emas mendadak meraung ganas di dalam pikiran Xiaoyan. Sialan, bagaimana bisa ada energi hantu setinggi ini di sini? Yanzi kecil lari, jiwa Xiaoyan bergetar. Tanpa berlama-lama, ia segera menarik Mufeng yang masih merapal mantra untuk kabur secepatnya. Karena kekuatan jiwanya menangkap sensasi yang belum pernah ada sebelumnya dari dasar kolam, aroma kematian. "Brengsek, benda apa itu?" seru Mufeng merinding. Ia menyadari roh hantu tadi hanyalah penjaga bagi entitas yang jauh lebih kuat di dasar kolam dingin. Namun, saat Xiaoyan mencoba kabur bersamanya, mereka terpental karena pintu masuk telah diblokir penghalang unik alam hantu. Tepat ketika Xiaoyan hendak melepaskan api surgawi, Mufeng berteriak, "Serahkan padaku, langit dan bumi tanpa batas Qian Kun Yin Yang, buka." Mantra itu seketika menghancurkan penghalang menjadi gelombang energi. Tanpa menunda, keduanya memacu kecepatan maksimal. Di bawah pengaruh mantra Yin Yang Mufeng, sosok mereka tersamar sempurna dalam kegelapan sehingga mampu melewati kerumunan hantu hitam bagaikan embusan angin. Sambil berlari, Xiaoyan bertanya dalam hati kepada gurunya. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa makhluk yang tersegel di kolam tersebut adalah Kaisar Hantu, pilar tangguh di alam hantu. Sang guru lalu membeberkan hierarki kekuatan mereka. Mulai dari yang terlemah adalah prajurit hantu, jiwa hantu, jenderal hantu, komandan hantu, roh hantu yang 10 kali lebih kuat, kaisar hantu, hingga dewa hantu yang paling kuat.
Beruntung sisa segel kolam menahannya, jika tidak situasimu gawat, tandasnya. 既然是什么圣女，想必地位尊贵，那为什么离开黑沙洞天？ Melihat Xiaoyan melambat karena melamun, Mufang segera mendesaknya menerobos lorong bercabang. Atas saran Raja Naga Emas, Xiaoyan terus mengikuti Mufang karena keahlian Yin Yang anak itu membuatnya bisa bergerak seperti di tanah datar. Di sisi lain, di tepi kolam dingin, roh hantu Chimei mengamati air yang bergelembung dengan ngeri sambil memohon agar Yang Mulia tidak memaksakan diri demi menjaga esensinya. Tak lama kemudian, roh hantu Yuquan muncul. Chimei langsung membentaknya dengan marah. Bagaimana bisa manusia masuk dan mengacau di sini? Yuquan membantah karena sistem transfer spasial. Mereka menggunakan obat pemikat jiwa unik yang bahkan membuat ahli Do di bintang 4 puncak takkan bangun cepat. Namun, perdebatan mereka disela laporan seorang prajurit hantu bahwa 2 manusia dari kamar surga telah menghilang. Yuquan yang murka akhirnya memutuskan untuk segera melempar sisa manusia ke kolam demi memecahkan segel. Meski Chimei sempat terkejut karena jumlah manusia kurang 4 dari syarat 100 darah manusia, Yuquan bersikeras karena situasi mendesak. Manusia-manusia yang tertidur pun dilemparkan dan langsung meleleh menjadi genangan darah. Seketika, pola keemasan segel berbenturan hebat dengan gas hitam, namun seiring bertambahnya darah, gas hitam perlahan mulai menguasai cahaya emas. Sementara itu, Xiaoyan dan Mufeng berhasil mendekati pintu keluar berkat teknik luar biasa Mufeng. Namun, langkah mereka terhenti saat Xiaoyan melihat sesosok figur buram. Mufeng berhenti. "Apakah ini terlihat seperti manusia?" tanyanya. Mufeng menduga orang itu adalah korban penculikan yang belum sempat dibawa ke dalam. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung menyambar tubuh figur tersebut, lalu bersama Mufeng melesat ke arah cahaya terang di ujung lorong. Begitu keluar, mata mereka sempat silau sebelum menyadari bahwa jalan keluar itu ternyata berada di jalan kecil tersembunyi yang menghubungkan feri menuju lapangan pengujian. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada pengawas umum. Ucap keduanya serempak, lalu tertawa bersama. Mereka pun segera bergegas menuju kediaman Wujiang, sementara sosok di pelukan Xiaoyan mulai menunjukkan tanda-tanda terbangun. Saat berjalan menuju kediaman sang penanggung jawab, Wujiang, sosok korban di pelukan Xiaoyan, mendadak menyemburkan kabut hitam tebal dari tubuhnya, lalu kembali pingsan. Setibanya di sana, Xiaoyan langsung mengetuk pintu dengan keras. Sementara itu di dalam kamar, Wujiang sedang memeriksa dokumen kuno dengan perasaan kesal akibat memikirkan 60 peserta yang hilang. Ditambah lagi, perintah dari Sekte Xuan Shan Tian menyatakan uji seleksi dimulai besok. Jika petinggi tahu ada ketidakcocokan jumlah peserta, nasibnya akan terancam. "Siapa itu?" bentaknya sambil membuka pintu. Namun, matanya langsung membelalak linglung saat mengenali korban tersebut. Jiang Yuan. Atas desakan Xiaoyan, Wujiang buru-buru menyuruh mereka masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Setelah pintu tertutup, Xiaoyan langsung membeberkan kronologi kejadian dari awal secara tenang. Ia menjelaskan bagaimana mereka mendadak diculik dari kamar ke lorong gelap misterius yang dipenuhi gas pemikat jiwa dari alam hantu. Xiaoyan juga menceritakan tentang ratusan korban pingsan yang dikumpulkan makhluk hantu, lorong labirin yang rumit, serta keberadaan kolam dingin penyegel entitas kuat yang sempat mereka serang sebelum akhirnya terpaksa mundur. Mendengar penuturan yang mengguncang hatinya itu, Wujiang bergegas memeriksa Jiang Yuan menggunakan douqi miliknya. "Brengsek, ini ki hantu. Ini kelalaianku hingga menimbulkan masalah besar," desah Wujiang panik. Namun Mufeng menyela dan mendesak agar mereka segera menyelamatkan ratusan pendatang baru sebelum terlambat, karena penculikan ini pasti berkaitan dengan kolam dingin tersebut. Wujiang yang waspada segera meminta ditunjukkan lokasi pintu keluar tempat mereka melarikan diri. Akan tetapi, sesampainya di jalan kecil dekat feri lapangan pengujian itu, Mufeng langsung tertegun. "Hah, aneh sekali. Kenapa jalan keluarnya hilang?" Xiaoyan pun ikut bergumam bingung karena tempat itu mendadak berubah menjadi sebidang tanah biasa. Demi mencari tahu, Mufeng merapalkan mantra mata Dharma hingga sebuah mata samar muncul di dahinya. Namun, sebelum penyelidikan berlanjut, seorang anak kecil sekte setempat tiba-tiba berlari mendekat sambil mendengus marah, menuduh mereka hendak meledakkan jalan yang susah payah dibangun ibunya. Wujiang yang bersikap sangat sopan pada anak itu segera mengajaknya pergi demi menghindari keributan. Dalam perjalanan kembali, Mufeng menjelaskan dengan bingung bahwa lewat mata Dharma pun, lokasi tersebut murni sebidang tanah tanpa bekas jalan keluar, seolah terhapus begitu saja. Xiaoyan yang penasaran lalu mempertanyakan identitas anak tadi. Wujiang mendesah bahwa bocah tersebut adalah putra ketua sekte pemilik wilayah, sehingga masalah ini harus dibahas panjang lebar.
Akhirnya, Ujang menyuruh keduanya pulang untuk fokus pada pengumuman 5 talenta terbaik hari ini dan kompetisi seleksi besok yang berhadiah besar. Setelah mereka pergi, Ujang yang mencurigai adanya ancaman kaisar hantu langsung menulis surat darurat bertanda mendesak. Ruang hampa pun hancur saat surat itu melesat pergi dan mendarat di hadapan seorang pria berjubah merah yang sedang meminum anggur di sebuah aula megah. Begitu amplop terbuka, sebaik kalimat genting langsung terpampang. Gunung Merah diduga dihuni makhluk hantu yang sangat kuat. Permohonan bantuan mendesak. Gunung Merah memiliki keunikan luar biasa karena seluruh tanahnya berwarna merah pekat seperti darah manusia. Meskipun wilayahnya tidak terlalu besar, letak geografisnya yang unggul di pinggiran 3 langit mendalam membuat gunung ini disepakati menjadi benteng penerimaan rekrutan baru setiap tahunnya. Dengan imbalan pasokan sumber daya kultivasi yang melimpah bagi sekte setempat. Di sisi lain, penguasa mutlak di pegunungan mewah ini adalah sebuah sekte tangguh bernama Lembah Merah yang dipimpin oleh wanita berlevel Daudi Bintang 6. Berkat kekuatannya yang menindas, lembah yang memisahkan wilayah penduduk asli di bagian atas gunung dan para pendatang baru di bagian bawah gunung ini selalu menikmati kedamaian. Namun di sebuah ruangan terpencil di bagian atas gunung, nyala api redup yang memancarkan aura menyeramkan perlahan menyala. Kobaran gas hitam itu memadat membentuk sosok roh hantu Yukuan yang sebelumnya ditemui Xiaoyan di kolam dingin. "Yukuan, ada apa kau membutuhkanku?" Tanya sebuah suara wanita jernih yang berasal dari Hong Ye, sang penguasa Lembah Merah. Dengan nada rendah, Yukuan melaporkan adanya sedikit kendala karena beberapa manusia yang diculik berhasil melarikan diri. Mendengar hal itu, Hong Ye mengamuk hebat karena menganggap alam hantu tidak becus. Biasanya, hilangnya beberapa pendatang baru bisa ditutupi dengan mudah oleh Hong Ye, namun penculikan massal kali ini pasti akan memicu kecurigaan petinggi 3 langit mendalam jika para pelarian menyebarkan berita. Yukuan berdalih bahwa tindakan nekat ini demi memulihkan esensi sang tetua hantu yang akan memecahkan segel. Ia segera menenangkan Hong Ye bahwa begitu rencana ini sukses, semua permintaan wanita itu akan dipenuhi hingga ia tak perlu lagi takut pada 3 langit agung. Setelah berpikir sejenak, Hong Ye akhirnya melunak dan setuju untuk bekerja sama mengawal kompetisi seleksi besok, namun ia memperingatkan konsekuensi berat jika alam hantu sampai ingkar janji. Begitu Yukuan menghilang menjadi asap hitam kembali ke kolam dingin, sikap tegas Hong Ye langsung runtuh. Sambil menangis, ia membuka sebuah ruang rahasia di balik rak buku dan memeluk erat sesosok mumi yang terbungkus sutra putih bernama Gulang, bergumam bahwa seluruh tindakan sesatnya ini murni demi membangkitkan pria tersebut agar mereka bisa terbang berdua menjauh dari dunia. Sementara itu, setibanya di markas bawah tanah, Yukuan menerima laporan dari anak buahnya bahwa jejak pintu masuk mereka sempat diselidiki manusia. Beruntung formasi pengubah tanah telah diaktifkan sehingga rahasia mereka aman. Sadar tempat itu sudah terancam terbongkar, Yukuan memerintahkan untuk menghancurkan sisa barang dan bersiap kabur besok setelah kompetisi seleksi. Ia lalu melangkah ke ruang batu kolam dingin dan bertanya kepada roh hantu Chimei mengenai perkembangannya. Chimei menjawab bahwa sang tetua hantu telah menyerap darah manusia hingga kekuatannya pulih 80-90%. Mendengar hal itu, Yukuan tersenyum rakus menantikan pembantaian di kompetisi besok. Di dalam ruangan itu, air kolam kini telah bergolak hebat dan berubah menjadi merah darah pekat yang memancarkan aroma menyengat yang masif. Di sisi lain, di bagian bawah gunung, Xiaoyan yang sedang diseret dengan tergesa-gesa bertanya penuh kebingungan, "Mufeng, kita mau pergi kemana sekarang?" Mufeng langsung menjawab tanpa menghentikan langkahnya. Hari ini adalah hari pengumuman talenta tingkat 5 dan juga hari pengungkapan aturan kompetisi seleksi. Ayo, kita segera pergi dan melihatnya. Mendengar itu, Xiaoyan teringat bahwa hari ini adalah hari pengumuman penilaian bakat tingkat 5, sekaligus pembacaan aturan kompetisi seleksi. Ia pun segera mengikuti Mufeng berjalan menuju alun-alun yang ternyata sudah dipadati lautan manusia hingga mustahil untuk bergerak. Di tengah alun-alun, tampak sebuah paviliun kayu darurat yang didirikan khusus untuk acara hari ini. Di sekeliling mereka, desas-desus peserta terus terdengar membahas tingkatan bakat dari level 1 yang terburuk hingga level 5 yang terkuat sebagai tiket emas menuju 9 sekte super. Meskipun ribuan orang di sana saling berbisik cemas berharap setidaknya mendapat kelas 2, Xiaoyan dan Mufeng yang sedang panik mencari tempat menonton mendadak mendengar panggilan akrab dari Yueru. 就是其必经之地。那道友的意思是，擂台的关城不入裴师兄的威压，入阵输定了。